A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul 'azim. Pada hari ini kita sudah masuk di penghujung Ramadan, di akhir-akhir Ramadan. Itu tandanya apa? Tinggal sebentar lagi kita akan meninggalkan bulan yang penuh dengan kemuliaan ini. Hanya tinggal sedikit lagi kesempatan kita untuk beribadah, beramal solih. Karena apa? Ibadah dan amal soleh di bulan Ramadan akan mendapatkan kelipat gandaan yang luar biasa dari Allah. Maka itu tandanya apa? Tinggal sedikit lagi kesempatan kita untuk memperbanyak kelipat gandaan pahala dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin semua yang dimuliakan Allah, firman Allah di dalam Al-Quran sudah sangat jelas kepada kita semua. Supaya apa? Supaya kita memperbanyak bersedekah, menginfakkan harta-harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana firman Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi. فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفِقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ. Kata Allah, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, karena Allah lah yang memberikan amanah kepadamu. Maka orang-orang yang beriman, dia akan menginfakkan hartanya di jalan Allah dan dia mengharapkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, kesempatan bersedekah ini di bulan Ramadan ini adalah kesempatan yang terbaik untuk kita semua. Kita selama ini berpikir bahwasanya sedekah itu adalah untuk memberikan untuk mereka yang butuh. Padahal sedekah itu untuk diri kita. Sedekah itu untuk kita. Harta yang sudah kita berikan itu akan menjadi penyelamat untuk kita. Jadi bukan kita prioritaskan, kita sedekah, kita mengatakan aku kasihan dengannya, aku sedekahkan. Bukan itu, tapi apa? Kata Rasulullah, kullum ri'in, setiap orang tahta, di bawah zilli naungan. Jadi setiap orang di bawah naungan as-sadaqati, sedekah. Maka nanti ketika kita di padang mahsyar dikumpulkan Allah, kiamat ini terjadi. Kita menunggu, wahai manusia. Maka apa yang tempat kita berlindung, tempat kita bernaung nanti ketika di padang mahsyar? Shadaqati, sedekah kita, saudaraku. Jadi kalau tidak, ya mungkin nanti kalau kita sedekahnya 50.000 bisalah seperti sen yang nutup kita. Kalau 5.000 orang lah bisa jadi. Kalau kita 5 juta, bisalah agak-agak besar sedikit yang menutupin kita, yang menaungi kita. Maka sedekah itu untuk kita. Itu untuk kita. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, banyakin sedekah kita ini di bulan yang luar biasa. Setiap apa yang kita berikan, maka yakinlah demi Allah sedekahmu tidak akan pernah membuat kita miskin. Bahkan orang yang banyak bersedekah, maka Allah akan terus tambah hartanya
dan juga keberkahan dari hartanya. Maka setiap orang yang sudah meninggal, dia akan mengatakan, "Ya Allah, kembalikan kami ke muka bumi ini ya Allah. Sedetik saja, pasti kami bersedekah. Pasti kami bersedekah," katanya. Itu tandanya apa? Ibnu Qayyim menjelaskan bahwasanya yang pertama apa? Yang pertama adalah sedekah adalah meringankan sakaratul maut. Ringan sakaratul maut kita ketika kita bersedekah. Yang kedua apa? Lampu yang paling terang itu sedekah. Lampu yang paling terang nanti di alam kubur kita itu sedekah. Kalau kita kasih misalnya 100.000, misalnya lampu-lampu Hanok 10 watt bisa. Kalau turun lagi 50.000, Hanok tinggal 5 watt. Kasih 20.000, bisalah yang lampu pijar 5 watt. Itu. Kalau tinggal 5.000 yang kita kasih, itu lampu sentir. Kalau 1.000 2.000 bagi lilin kena angin mati. Maka dari itu sedekah. Yang ketiga apa kata Ibnu Qayyim? Bahwasanya sedekah itu ya, pintu surga yang paling lebar adalah pintu as-sakhaya. Apa itu? Pintunya orang-orang yang dermawan. Maka kurang apa lagi kita istimewanya orang-orang yang bersedekah. Dan yang keempat, tandanya amal itu diterima adalah senangnya dia bersedekah, kata Ibnu Qayyim. Yang kelima, hisab yang paling berat adalah harta. Kenapa? Nanti ditanya hartamu itu dari mana dan kemana kau belanjakan. Sangat berat pertanyaan ini. Maka pernah ada suatu kisah. Ada kakek-kakek yang sudah mau meninggal. Dan ketika dia mau meninggal, disampaikannya kepada anak-anaknya, "Wahai anakku," dia punya harta yang banyak. "Wahai anakku, siapa nanti yang mau menemani aku di dalam kuburku selama 40 hari, maka dia akan mendapatkan separuh dari hartaku." Separuh dari hartaku. Hartanya sangat banyak. Anaknya semua ditanya. Begitu banyaknya anaknya, tidak ada satupun yang mau menemani dia di dalam kubur. Sampai ada seorang pemuda yang bersedia menemani dia. Dan pemuda ini cuma tukang potong kayu. Hartanya satu-satunya cuma kampak. Masuklah dia di dalam kubur. Meninggallah uak-uak tadi. Meninggal dia. Ketika dia meninggal dikawaninya di dalam kubur. Sampai apa? Ketika malaikat bertanya, yang ditanya rupanya bukan mayatnya siapa, yang jaga, yang bawa kampak tadi. "Kamu siapa?" "Saya malaikat, saya ini orang yang menjaga, karena kalau dia nanti mati, aku akan menjaganya, aku akan dikasih harta 50% dari hartanya, separuh dari hartanya." "Jadi kau terima?" "Iya, aku terima." "Jadi saat ini apa?" "Ini kampak." "Ini kampak apa?" "Ini hartaku satu-satunya yang aku miliki." "Kampak ini kau buat untuk apa?" "Aku untuk motong kayu." "Kayu itu kayu siapa?" "Kayu itu aku nggak tahu dari mana, aku ambil di hutan." "Dan kayu itu setelah kau dapatkan untuk apa?" "Untuk aku jual." "Setelah engkau jual, untuk apa lagi?" "Aku dapat uangnya untuk makan istriku, anakku." "Setelah itu apa lagi yang kau lakukan?" "Cuma kampak 1 biji." Tapi pertanyaan malaikat begitu banyak. Sampai akhirnya dia 40 hari di dalam kubur itu. Setelah dia keluar, maka apa yang terjadi? Dia mengatakan, "Aku gak mau harta itu, silahkan ambil harta itu." "Lu kenapa kau gak mau? Kau kan udah melaksanakan tugasmu selama 40 hari." "Aku tidak mau, karena aku cuma punya 1 kampak saja." Pertanyaan itu bertubi-tubi menyerangku. Apalagi aku punya harta yang banyak. Berapa banyak pertanyaan yang akan menyerangku. Maka dari itu saudaraku, banyaknya harta kita bukan menjamin kita
suksesnya kita nanti di alam kubur dan di alam akhirat. Tapi banyaknya sedekah yang kita berikan, banyaknya harta yang kita sampaikan kepada orang-orang yang memang mungkin membutuhkannya, itulah yang akan bisa menjadi penyelamat kita, dan insya Allah akan bisa menjadi penerang di dalam kubur kita. Maka jangan simpan hartamu kalau bukan untuk bersedekah. Simpanlah hartamu di jalannya Allah, sedekahkan hartamu, infakkan hartamu. Kalaupun banyak uang yang kita miliki saat ini, banyaknya tabungan kita di rekening kita, banyaknya tabungan kita dimanapun itu belum menjamin kebahagiaanmu kelak. Tapi banyaknya harta yang engkau sedekahkan, itulah yang akan menjamin kebahagiaanmu di akhirat kelak. Mudah-mudahan di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, di bulan yang Allah lipat gandakan ini, Allah meringankan tanganmu, Allah meringankan hatimu untuk memberikan sebagian hartamu, memberikan sebagian hartamu kepada siapa? Orang-orang yang membutuhkan. Terutama kita berikanlah kepada anak-anak yatim yang memang membutuhkannya. Karena apa kata Rasulullah? Siapa yang menyantuni anak yatim, maka nanti di surganya Allah, Rasulullah mengibaratkan jari telunjuk dan jari tengah. Gak ada pembatas kita dengan Rasulullah ketika kita menyantuni anak yatim. Dekatkanlah harta kita kepada anak-anak yatim. Ajak mereka, kita santuni mereka, kita biayai sekolah mereka. Insya Allah itu nanti yang membawa kita bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yuk sama-sama kita introspeksi diri dan bermuhasabah. Mudah-mudahan di bulan yang penuh dengan keberkahan ini Allah tambahkan keimanan kita untuk kita menjadi orang-orang yang dermawan dan menolong orang-orang lain. Maka ini yang dapat saya sampaikan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada hadirin semua saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.